Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini dengan saya Widyo Endo Susanto dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen tahun 2018. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya yaitu Bapak Akirman. Kali ini saya akan membahas tentang definisi manajemen operasional dan sektor yang tidak terkena dampak PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Oke, yang pertama yaitu definisi manajemen operasional. Menurut Heiser dan Render tahun 2011, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua yaitu menurut Stephenson dan Chong tahun 2014, dijelaskan bahwa manajemen operasi merupakan manajemen dari bagian operasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu menurut Herjanto pada tahun 2008, manajemen operasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa atau kombinasinya melalui proses transformasi dan sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Oke, next selanjutnya. Menurut Russell dan Taylor tahun 2011, manajemen operasi sering didefinisikan sebagai proses transformasi input atau seperti bahan, mesin, tenaga kerja, manajemen, dan modal yang diubah menjadi output atau barang dan jasa. Yang terakhir yaitu menurut Case, Aquilo, dan Jacobs pada tahun 2006 mengatakan manajemen operasi dan perbaikan sistem menciptakan produk dan layanan utama perusahaan. Yang B yaitu fungsi manajemen operasi. Yang pertama yaitu fungsi proses, yang bersifat teknis diantaranya berupa metode yang dipergunakan dalam pengolahan bahan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian teknik sekitar metode. Dengan pengorganisasian ini, proses produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu fungsi perencanaan bahan, termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan. Yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Di sini yang C yaitu sektor-sektor yang boleh beroperasi selama PSBB diperlakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan atau PP nomor 21 tahun 2020 dan Peraturan Kementerian Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020, berikut ialah sektor-sektor usaha yang boleh beroperasi selama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang pertama yaitu sosial energi, yaitu pasokan air, BBM, gas, dan listrik. Yang kedua, sektor komunikasi, yaitu penyedia jasa, komunikasi, dan media. Yang ketiga, sektor kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. Yang keempat, sektor pangan, dinas usaha bidang makanan dan minuman. Yang kelima, sektor keuangan, yaitu perbankan dan sektor jasa modal. Yang keenam, sektor logistik, aktivitas distribusi barang. Yang ketujuh yaitu sektor retail, yaitu supermarket dan toko kelontong. Yang kedelapan, industri strategis, yaitu organisasi yang berperan menangani COVID-19. Di sini saya memilih sektor retail. Ini berikut contohnya dari sektor retail yang saya pilih, yaitu dari supermarket dan toko kelontong yang terdekat dari rumah saya. Sistem operasi sektor retail atau hari normal. Ini gambaran pada saat sistem operasi di supermarket dan retail pada penjualan dan pembelian berlangsung. Para pembeli datang dengan seperti biasa membeli barang yang dibutuhkan untuk kebutuhannya. Setelah kebutuhan yang ia inginkan sudah cukup, dia bisa keluar langsung membayar ke kasir. Seperti halnya tadi kan yang pertama tadi itu dari supermarket, dan yang kedua ini dari toko kelontong. Seperti halnya di supermarket, di toko kelontong pun sama, pembeli sang penjual saling berinteraksi. Apa saja yang pembeli butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa adanya social distancing pada saat ini.
F. Sistem operasi sektor retail kondisi saat ini. Ya, kita bisa lihat gambar pada laman yang di atas. Di supermarket pada saat ini tuh, jika kita memasuki supermarket, kita harus melakukan social distancing dan menjaga jarak antara sesama pengunjung. Kita menjaga jarak bersama pengunjung itu jaraknya itu berkisar 1 meter. Dan kebanyakan dari supermarket menyarankan agar seluruh pengunjung menggunakan masker. Kita bisa lihat kan dari pengunjung di atas, dari supermarket di atas ini menggunakan masker semua. Dan petugas supermarket biasanya mengecek suhu badan pembeli yang ingin masuk ke supermarket tersebut. Nah, jika suhu badan dari pembeli di atas rata-rata di atas 30 derajat Celcius yang disarankan oleh WHO, itu dari pembeli itu tidak diperkenankan masuk ke dalam supermarket demi mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Ya, segitu saja dari penjelasan definisi manajemen operasional dan sektor usaha yang tidak terkena dampak PSBB pada saat ini. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.